Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah mandi kan? Kakak percaya kalian semuanya sudah segar, sudah siap beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat ya. Adik, lagu ini memanggil kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kita nyanyikan, dengar dia panggil nama saya dengan sukacita. Yuk, sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke, semuanya sukacita. Yuk sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan, berikan sikap yang baik kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih sayang yang Tuhan berikan hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba masih ingat kan lagu ini? Ya, sekarang kita bersama-sama bergerak, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan bersukacita. Kalau di situ ada kakak, ada adik, ada papa, mama, ajak semuanya untuk bergerak nyanyi lagu ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift up my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift up my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. Wah, semuanya sukacita, pintar semuanya. Adik-adik, coba perhatikan lagu ini. Judulnya apa? KASIH. Ya, melalui lagu ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengasihi siapa? Benar sekali, mengasihi semua teman, mengasihi semua saudara, mengasihi semua orang. Seperti kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan bersukacita, semuanya bergerak bersama-sama. KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, suka menolong teman. Kasih, 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 kasih. Oke, adik-adik, yuk sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, hai kawan, lihatlah.
apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya, Alkitab. Kita berdoa ya, berikan sikap yang baik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa mendengar dengan baik dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tolonglah kami dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa tema firman Tuhan hari ini? Coba baca di situ. Benar sekali. Yuk kita baca sama-sama ya. Melakukan apapun dengan cinta. Dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 56. Kakak akan membaca ayat 50 sampai 53. Nanti adik-adik bisa membacanya sendiri setelah kita beribadah bersama-sama ya. Sekarang baca ayat 50 sampai 53. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Ya, oke sampai di situ. Nanti adik-adik bisa membacanya sendiri. Adik, coba sekarang kakak mau ingatkan lagi minggu yang lalu. Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan pengampunan kepada siapa saja? Ya, coba baca di situ. Benar sekali. Kepada para prajurit, orang banyak, para pemimpin agama Yahudi yang pada waktu itu mengolok-olok Tuhan Yesus dan tidak percaya kepadanya sebagai Mesias atau Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus juga memberikan pengampunan kepada seorang penjahat yang meminta tolong dan percaya kepadanya. Nah, coba ingat ya cerita minggu yang lalu. Nah, lihat Alkitab mencatat seperti ini loh adik-adik. Setelah itu, ketika hari itu sudah kira-kira jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Dan matahari tidak bersinar. Tabir bait suci terbelah dua. Wah, adik-adik, lihat fenomena alam seperti ini. Ya, Allah Bapa di surga menunjukkan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus saat itu yang tergantung di atas kayu salib adalah pribadi yang bukan pribadi yang biasa, tetapi dia memiliki kuasa. Dia diutus oleh Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, lalu apa yang Yesus lakukan sebagai bukti bahwa Yesus taat kepada Bapanya? Coba di situ dibaca. Lalu Yesus berseru, kita baca sama-sama ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita baca sekali lagi. Yesus berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Adik-adik, Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk taat kepada Bapanya di surga. Ya, Tuhan Yesus menyerahkan ketaatannya, hidupnya untuk dipakai oleh Allah Bapanya di surga untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan semua orang pada waktu itu menyaksikan peristiwa itu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, taat kepada Bapanya di surga. Adik-adik, minggu yang lalu kakak mengingatkan kepada kalian, untuk apa dan untuk siapa Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib? Benar sekali, untuk mengasihi dan menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa. Ya, adik-adik, coba perhatikan. Setelah itu, Bukit Golgota itu sepi. Para murid dan orang banyak itu sudah pergi meninggalkan bukit itu. Bukit Golgota itu sepi. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang peduli dengan tubuh Yesus yang masih tergantung di atas kayu salib itu? Adakah seorang yang peduli,
peduli kepada tubuh Yesus yang pada saat itu masih tergantung di atas kayu salib di bukit Golgota itu. Menurut kamu, apakah ada yang peduli? Benar sekali. Adik-adik, dia adalah Yusuf Arimatea. Siapakah Yusuf Arimatea? Dia adalah seorang yang percaya. Dia adalah seorang yang menanti-nantikan datangnya Mesias, Sang Juru Selamat itu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea, adik-adik? Dia datang menghadap kepada Pilatus. Dia meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan tubuh Yesus dari atas kayu salib, lalu menguburkan sebagai tanda hormat dan cintanya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang dia percaya itu. Ya, adik-adik, Yusuf Arimatea itu datang menghadap kepada Pilatus untuk meminta izin menurunkan tubuh Yesus itu. Nah, adik-adik, setelah itu Yusuf Arimatea mengajak 2 orang pegawainya segera menurunkan tubuh Yesus dari atas kayu salib itu. Adik-adik, itu yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Dia membungkus, dia merawat, meminyaki tubuh Yesus, lalu membungkus dengan kain lenan, lalu coba perhatikan, meletakkan tubuh Yesus di dalam kubur batu. Kubur batu itu ditutup dengan batu besar dan dijaga oleh pasukan tentara Romawi. Adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Nah, ini ceritanya akan berlanjut minggu depan. Makanya adik-adik minggu depan datang lagi, lihat lagi, gitu ya, beribadah kepada Tuhan supaya tahu lanjutannya. Tapi hari ini yang kakak ingin tanyakan kepada kalian adalah, mengapa Yusuf Arimatea itu mau melakukan semuanya itu? Mengapa Yusuf Arimatea itu berani menghadap kepada Pilatus dengan gembira mau menyiapkan kubur bagi Yesus? Mengapa Yusuf Arimatea mau melakukan semuanya itu? Coba perhatikan. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena Yusuf Arimatea itu percaya. Dan ada satu lagi. Karena dia cinta kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidupnya. Benar sekali adik-adik. Karena Yusuf Arimatea itu percaya dan cinta kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia berani menghadap kepada Pilatus dan dia dengan gembira mau menyiapkan kubur bagi Yesus ketika itu. Karena cintanya, dia ingin membuktikan cintanya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, itulah yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Adik-adik, kakak percaya kalian semua rajin baca Alkitab. Benar ya? Rajin berdoa, memuji Tuhan, dan berusaha berkata jujur, tidak bohong. Nah, mengapa semuanya itu kalian lakukan? Benar sekali adik-adik. Kakak percaya itu semua kalian lakukan karena adik-adik cinta kepada Tuhan Yesus. Maka ketika kalian baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, berkata jujur, melakukannya dengan sukacita karena adik-adik cinta kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau di rumah, adik-adik, apakah kalian sayang kepada adik? Sayang kepada kakak? Sayang kepada papa dan mama? Kalau kalian sayang kepada adik, sayang kepada papa mama, apa yang kalian lakukan? Apakah adik-adik mau menjaga adik, bermain bersama? Kalau sayang kepada mama papa, apakah kalian mau membantu mama yang sedang sibuk lalu membantu cuci piring, cuci gelasnya sendiri ketika setelah makan? Lalu setelah bermain, apakah kalian mau membereskan mainannya? Adik-adik, kalau kalian cinta, kalau kalian sayang kepada adik, kepada papa mama, maka kalian melakukan semuanya itu dengan gembira. Bukan karena terpaksa, tidak bersungut-sungut atau dengan cemberut, tetapi dengan sukacita.
dengan gembira mau melakukannya. Karena cinta kepada adik dan papa mama dan semua keluarga. Nah, nih, lihat. Kakak masih pesan seperti minggu-minggu yang lalu. Adik-adik jaga kesehatan ya, jaga kebersihan, lalu kemudian tetap mandi. Walaupun tidak sekolah, tetapi jaga kebersihan tubuhnya supaya tetap sehat. Lalu baca firman Tuhan dan berdoa. Tetap rajin belajar, mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugas belajarnya dengan baik. Supaya nanti tiba saatnya adik-adik masuk sekolah, semuanya sudah beres. Lakukan semuanya itu dengan gembira dan dengan sukacita. Adik-adik, nah coba sekarang kita membaca ayat hafalan dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Kalau kita cinta, kalau kita sayang kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Kita melakukannya dengan sukacita karena kita cinta, karena kita sayang. Nah, adik-adik coba perhatikan sekarang. Ayo semangat membuat aktivitas. Nih sekarang ada aktivitas untuk kelas batita dan kelas 1. Ya, sampai kelas 1. Ini kerjasama dengan papa mama dan juga kerjasama dengan kakak ya. Siapkan kertas, kardus bekas kue boleh gitu ya, gunting dan lain-lain di situ. Lalu buat pola hati dan tempelkan pada kertas atau kardus, gunting sesuai dengan pola. Nah, coba perhatikan di situ ya gambarnya. Lalu kemudian ini membuat kalung ya, kalung hati. Nah, nanti ayat hafalannya bisa ditolong oleh papa atau mama atau kakak untuk menuliskan ayat hafalan di tengah-tengah gambar hati itu, ya. Lalu nanti adik-adik boleh berfoto bersama-sama dengan aktivitasnya lalu dikirimkan kepada kakak-kakak di kelasnya masing-masing. Nah, sekarang untuk kelas 2 sampai kelas 6, siapkan kertas yang agak tebal, karton atau buku gambar. Buatlah gambar salib dan hati seperti yang ada di gambar itu. Lalu warnai seperti yang terlihat pada gambar. Adik-adik ingatkan lagu yang mengatakan kuning tandanya surga, gitu ya. Hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang menebus dosaku, dan seterusnya ya. Lalu tuliskan di dalam pola hati yang di tengah-tengah itu siapa saja yang kamu sayangi. Lalu apa yang kalian lakukan sebagai wujud cintamu atau sayangmu itu? Contohnya misalnya sayang mama. Lalu apa yang kalian lakukan? Membantu cuci piring. Lalu sayang kepada adik. Lalu di situ dikatakan contohnya itu main bersama. Lalu misalnya sayang, ingat kepada temanku, namanya Ovi misalnya gitu ya. Lalu bukti sayangmu adalah mendoakan temanmu itu. Nah lalu kemudian adik-adik boleh foto sambil memegang hasil karyamu itu lalu kirimkan kepada kakak-kakak di kelasmu masing-masing ya. Oke, semangat melakukan aktivitas ini dengan sukacita. Nah, adik-adik masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Caranya seperti minggu-minggu yang lalu, masukkan persembahannya ke dalam amplop lalu simpan dulu. Nanti adik-adik jikalau nanti lain minggu depan lagi datang ke gereja, adik-adik bisa berikan persembahannya itu kepada kakak-kakak di kelasnya masing-masing ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Lalu sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar melakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan gembira, karena kami cinta kepada mama, kepada papa, kepada kakak, kepada adik, dan kami cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melakukannya. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan yang berkati supaya mereka bisa segera sembuh dan bisa pulang kembali ke rumah dengan sukacita bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa dan negara kami,
Tolong Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana dalam mengatasi segala sesuatu saat ini yang sedang terjadi. Pandemi Corona saat ini yang sedang ada, biarlah Tuhan yang menolong supaya bangsa dan negara kami boleh Tuhan jaga dan bisa mengatasi semuanya itu dengan baik, supaya kami bisa segera pergi ke gereja, segera bisa sekolah, dan segera bisa bermain bersama dengan teman-teman. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk Papa dan Mama yang bekerja setiap hari. Tuhan yang berkati, berikan kesehatan yang baik. Berikan kesehatan yang baik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, nih lihat minggu depan adik-adik bisa mengikuti kebaktian Paskah tetap di sini seperti yang kita lakukan hari ini. Adik-adik bisa lihat di YouTube, di linknya GKI Resut, baca di situ ya. Ini undangan untuk kalian semua minggu depan ya. Nah, lalu kemudian adik-adik minggu depan ketika beribadah kepada Tuhan, lihat di situ sudah mandi, memakai busana yang menunjukkan sikap hormatmu untuk datang kepada Tuhan. Duduk di kursi, nggak boleh sambil jalan-jalan atau tiduran gitu ya. Kecuali kalau kamu benar-benar sakit, siapkan waktu yang terbaik untuk belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan baik ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita pujikan Bapa. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.